Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam ngobrol pintar. Kebetulan hari ini ada di Lengkong Bagja Podcast. Kalau di YouTube channelnya ada di Lengkong Bagja Channel. Silakan subscribe dan like. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, istimewa. Beliau adalah seorang pengusaha, relawan juga, sekaligus mentor dan motivator buat saya. Banyak teman-teman menyebut beliau adalah motivator yang wah hebat lah kayak gitu. Hari ini beliau aktif di SMK Telkom Jakarta sebagai seorang kepala sekolah. Banyak visi dan misi atau ide-ide brilian dari beliau untuk pembangunan bangsa ini, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Kita tanyakan saja beliau, Bapak Dr. Daduk Madrika Mansur MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di lama ya nggak ketemu kita. Ya betul, lama hampir beberapa tahun, Mbak ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi pengajar di SMK Telkom Bandung sebelum beliau pindah ke Jakarta. Beliau pernah jadi kepala sekolah di SMK Telkom Bandung. Nah kebetulan dia pindah ke SMK Telkom Jakarta. Bagaimana Pak? Senang di Ya Jakarta? alhamdulillah. Jadi sekarang saya mengelola sekolah yang jauh lebih besar. Ya. Di pusat ibu kota ya. Ya. Dengan jumlah kelasnya itu 39 kelas. 39 kelas, subhanallah. 1.500 siswa. Saya mengelola hampir 1 batalion lah ya. Dan ternyata satu pelajaran mengelola siswa pelajar itu butuh ilmu tingkat tinggi. Sehingga dalam hidup ini itu sebetulnya tugas kita adalah selalu mencari ilmu dan yang paling penting kemudian mendeduksikan keilmuan, mengimplementasikan keilmuan. Yeah. Nah, kalau sebuah bangsa ingin membangun sebuah negara, artinya bangsa itu harus memiliki keahlian dan keahlian itu karena mengimplementasikan ilmu. Jadi wajib belajar yang 12 tahun itu sebetulnya sudah betul. Cuman memang kita sampai dengan hari ini itu berada dalam wilayah kuantitatif. Padahal untuk sukses itu kita harus sampai ke wilayah kualitatif. Nah, itulah problematikanya. Kenapa sampai hari ini kita masih belum banyak kemajuan, masih terseok-seok. Tadi Pak Kades juga cerita, kenapa sih kita itu kok susah bekerja sama? Karena masing-masing pihak, masing-masing bagian itu mereka belum ahli dalam bekerja sama. Kolaborasinya itu belum ahli. Kenapa? Karena belum memiliki keterampilan dalam kolaborasi. Keterampilan itu dihadirkan manakala sebuah ilmu itu diimplementasikan. Jadi tugas kita sebetulnya ketika negara ini diproklamasikan, maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang kelupaan itu membangun jiwanya ini. Jalan dibangun, gedung dibangun, sekolah dibangun ya. Nah, jiwa-jiwa orangnya lupa dibangun. Nah, disitulah posisi pentingnya peranan pendidikan nasional dengan anggaran 20% APBN itu untuk membangun jiwa bangsa Indonesia gitu. Ya, pernah saya berdiskusi dengan Pak Dadu dulu sekali. Ya, betul. Tentang peranan pemuda dalam bidang ekonomi, Pak. Artinya Pak Dadu pernah, cuma saya lupa lagi, pernah memberikan sebuah ide brilian tentang peranan pemuda dalam bidang ekonomi. Kira-kira bisa dikupas lagi nggak Pak? Bagaimana sih, terutama sekarang Pak, ekonomi kan sedang merosot. Nah, bagaimana mungkin nanti setelah pasca pandemi ini pemuda itu bisa bangkit kembali dalam menegakkan perekonomian Indonesia lah, seperti itu gitu Pak. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, untuk bisa sukses dan bangkit itu butuh kualitas sumber daya manusia. Betul. Atau kalau kami nyebut orang manajemen itu human capital management. Jadi sumber daya manusia itu harus dimanage, bukan dieksploitasi. Kita yang terjadi negara kita adalah eksploitasi SDM.
misalnya anak-anak SD nih, kamu harus belajar sekian mata pelajaran. Ranselnya penuh buku, suruh ngapalin. Habis itu setelah dia lulus dia bingung mau dipakai apa ilmu sebanyak ini, ya kan? Ini majority bangsa kita semacam ya, itu. Makanya Profesor Bomer itu pernah ngasih ceramah. Kenapa negara-negara di Skandinavia itu mereka tingkat kebahagiaannya paling tinggi, ya? Karena mereka sangat percaya dengan pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintahnya sangat profesional. Kenapa begitu? Karena kemampuan belajarnya, learning ability-nya sangat tinggi. Jadi learning ability, kualitas belajar akan berdampak kepada employee ability, berdampak kepada keahlian dalam bekerja, berkarya dan sebagainya. Nah, pemuda, apalagi dalam masa pandemik ini, kita tahu banyak pengusaha yang collab. Iya, betul. Kenapa? Karena bangsa kita kemampuan belajarnya, learning ability-nya rendah. Sehingga pada saat ada perubahan yang sangat radikal change, kaget semua. Mereka galau, suralo gitu ya. Kalau kita nyebut berada di dunia VUCA, volatil, kembang pecah, uncertainty, tidak menentu, kemudian complexity sangat kompleks, dan terakhir ambiguity atau galau. Itu bangsa kita mati gaya. Kenapa? Karena bangsa kita itu sangat tidak memiliki keterampilan untuk belajar. Contohnya begini Kang Agus, learning ability ini, apalagi pemuda ini, Agus buat pemuda ya. Sekarang kita tahu di sini harga rumah berapa di Bandung itu. Yang Podomoro Land itu berapa harga rumah? Itu sekitar 900 paling murah, Pak. 900. Artinya kalau anak muda di Lengkong ini supaya tidak terusir dari Lengkong, dia harus beli rumah di situ kan? Betul. Nah, berarti dia harus beli rumah seharga 900 juta. Artinya anak-anak dari mulai SMP itu sudah harus memproyeksikan masa depannya. Nanti aku harus memiliki kemampuan kapasitas finansial semampu itu. Bisa beli seharga rumah 900 juta. Artinya kalau dia bekerja, dia harus bisa mencicil sekitar per bulan itu 15 juta. Kalau cicilannya 15 juta berarti penghasilannya harus 3 kali lipat, 45 juta. Kira-kira dia harus bekerja apa? Nah, itu yang akan mengungkit dia untuk serius belajar, ya kan? Kalau itu tidak terbayang, ya dia nggak pernah terungkit. Yang kedua, kalau dia jadi bisnismen berarti dia harus memiliki revenue yang tinggi, ya kan? Nah, cara berpikir semacam ini yang tidak diajarkan di sekolahan. Itulah problemnya. Kenapa? Karena eksploitatif, kuantitatif. Yang penting seluruh mata pelajaran diberikan, sehingga generasi muda kita itu, ya dia tahu banyak mapel. Ada kayak anak saya bilang, dia paling stres kalau menghadapi matematika dan biokim. Padahal dia passionnya tidak ke situ. Passionnya apa? Dia pengen jadi chef, dia pengen jadi MC. Buat apa belajar matematika? Ya? Betul. Kayak saya dulu belajar kalkulus, aljabar linear segala macam, saya selalu ranking. Tapi sekarang yang saya pakai apa? PowerPoint sama MS Word. Kita kerja kan? Betul. Kenapa saya belajar banyak hal ilmu? Nah, ini yang disebut bagaimana kita membangun eksploratif, kualitatif education system. Jadi sistem pendidikan kita ini harus kualitatif dan eksploratif. Sehingga kita menyebut dulu kalau di SMK Telkom Bandung namanya talent based education system. Sebetulnya sekarang generasi muda karena sudah, menurut saya sih, kalau sudah terlambat karena metode pendidikannya yang masih metode lama ya, masih eksploitatif. Sekarang generasi muda karena dia ada tantangan nih ke depan ya, tantangan yang tadi harus beli rumah yang mahal, kebutuhan hidup mahal. Artinya dia harus memiliki kapasitas nantinya kan? Kapasitas finansial, kapasitas keahlian dan sebagainya. Itu harus menjadi challenge. Tapi pertanyaan gini Kang Agus, apakah generasi muda itu sadar bahwa dia menghadapi itu? Kalau saya sering ngasih kuliah ke mahasiswa, saya bilang, saya kan pernah ngajar statistik ya. Sebetulnya adik-adik, kalau kita paham statistik, kita itu jadi mengintrospeksi diri sendiri. Ya, misalnya kalau dikaitkan dengan 3 tahun atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Kang Agus, kira-kira ada pertumbuhan apa pada diri Kang Agus? Itu kan mencalon kita. Nah, apakah narasi semacam ini itu menjadi narasi pemuda-muda kita? Itulah yang disebut dalam kalau ISO itu continuous improvement. Kalau dalam Islam adalah hari esok
harus baik dari ini kan. Iya. Nah pertanyaannya dibanding 5 tahun yang lalu kita Iya. lebih baik apanya? Iya. Nah apakah ini menjadi pemikiran generasi muda? Ini ada yang ketawa. Jangan-jangan yang lebih besar adalah perutnya ya, kayaknya. Perutnya aja yang makin besar gitu loh. Jadi Nah ini dibanding masalah. 5 tahun, kalau di ini statistiknya ya kayaknya kemerosotannya malu. Makanya itu yang saya sebut mendeduksikan keilmuan. Iya. Jadi kita belajar matematika, statistik itu kita pakai untuk diri sendiri. Betul. Jangan betul. hanya untuk guru. Salah. Iya. Jadi kita belajar ilmu apapun, kita harus memiliki kewajiban mendeduksikan, mengimplementasikan keilmuan itu. Iya. Kan disebutkan dalam dalil disebutkan bahwa ghairu maktan indahu an taqulu ma la taf'alun. Begitu besarnya murka Allah ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Bayangkan. Artinya ketika kita belajar, kita ngomong itu, benar nggak sih kita mengamalkan itu? Saya setelah jadi akademisi, Kak Agus, jadi agak hati-hati ngomong. Artinya kalau ketika saya ngomong, pelajar harus begini, saya balik tanya, anak saya begitu nggak? Orang tua harus begini, saya begitu nggak sama anak? Saya mengamalkan nggak ilmu itu? Ya kan? Dulu ketemu saya mungkin masih S1 kan? Betul, Pak. Sekarang udah S3 saya. Iya. Artinya saya banyak peningkatan nih. Iya. Jadi saya nggak hanya sekedar ngomong ya. Karena saya menerapkan statistik dalam kehidupan. Betul. Jadi statistik kehidupan itu penting banget. Terutama apa? Sebetulnya gini, orang yang ilmiah, orang yang cerdas itu kan selalu ingin menjadi lebih baik. Betul. Dan menjadi lebih baik itu ukurannya dengan statistik. Artinya setiap saat kita harus mengukur diri kita dengan statistik itu. Satu, apakah secara aset kita meningkat, kemudian secara eksistensi kita meningkat, kebermanfaatan kita meningkat enggak, kemampuan kita meningkat enggak, ya kan gitu kan. Terus kemudian tingkat kebahagiaan kita meningkat enggak. Nah ini yang paling penting nih. Paling penting ya. Apalagi COVID ini galau semua. Iya betul, Pak. Tapi orang yang ilmiah itu selalu bisa menemukan cara dari berbagai macam problem. Karena apa? Ilmu itu dibuat karena ilmu itu untuk menyelesaikan problem. Jadi problem apapun yang muncul harusnya selalu ada solusi. Tugas kita adalah mencari solusinya dengan keilmuan itu. Makanya ada namanya keahlian menggunakan ilmu. Nah, pemuda harus ahli menggunakan ilmu. Kalau pemuda nggak ahli menggunakan ilmu ya selesai ke laut aja, bro, gitu kan. Karena pemuda itu akan merubah masa depan. Betul. Pemuda itu akan melakukan perubahan berbagai macam. Nah kalau nggak ahli menggunakan ilmu, dia mau merubah apa? Membuat dirinya bahagia aja nggak mampu. Iya. Banyak loh anak-anak yang galau, stres, bahkan bunuh diri, ya, terus melakukan kekerasan. Sebetulnya dia sedang tekor. Salah satu contoh orang yang berhasil adalah ketika orang itu tabungan kebahagiaannya banyak, ya. Tabungan kebahagiaan, indikator. Orang yang sukses adalah orang yang selalu bahagia. Kenapa? Karena dia tabungan kebahagiaannya banyak. Ketika ada masalah, dia tetap happy. Kenapa? Karena saya lebih memiliki pikiran-pikiran tentang kebahagiaan lebih baik dibanding problem yang sedikit itu. Kan sebagian pemuda kebalik, ketika ada problem, dia mikirin problem itu terus. Padahal karunia, dia sukses, dia bahagia, dia sehat, dia bisa futsal itu kan luar biasa. Tapi itu butuh keterampilan membangun pikiran semacam ini. Einstein bilang gini, saya kemarin isi webinar ya, namanya learning ability. Einstein tuh bilang gini, sekolah atau lembaga pendidikan itu bukan untuk menyampaikan fakta-fakta, tapi lembaga pendidikan itu adalah untuk menghebatkan otak berpikir. Nah, jadi lembaga pendidikan itu melatih otak berpikir, bukan menghafal. Kayak kemarin anak saya itu dikasih tugas, konversi dari Celsius ke reaumur berapa? Pakai rumus yang panjang itu. Saya ajarkan rumus yang panjang itu kan bisa, tapi dia pusing. Kenapa nggak konversi itu ada di Google aja kan? Jadi namanya kemampuan menggunakan ilmu, keahlian menggunakan ilmu, kita tahu cara yang paling cepat. Jadi dalam manajemen itu disebut gini, manajemen adalah art and science to solve the problem, very effective and efficient with a little error. Jadi ilmu itu adalah manajemen adalah ilmu dan seni dan ilmu untuk menyelesaikan problem secara efektif dan efisien dengan error paling kecil. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan biaya yang banyak, waktu yang lama, itu artinya ilmu kita rendah. Kalau kita menyelesaikan problem dengan cara cepat, biayanya murah, errornya paling kecil, nah itu artinya kita ahli menggunakan ilmu. Pertanyaannya gini Kang Agus, kenapa pemuda-pemuda itu semacam itu hasil akhirnya?
Karena guru-gurunya pun nggak ahli menggunakan ilmu. Kenapa guru-guru nggak ahli? Dosennya juga nggak ahli menggunakan ilmu. Kenapa dosennya nggak ahli? Rektornya juga nggak ahli menggunakan ilmu gitu. Jadi dari atasnya begitu. Atau kesatuan. Satu kesatuan. Makanya saya kan termasuk sekarang saya anggota di rumah vokasi di Dirjen Vokasi kan. Pak Wikan Sakarinto bilang sekarang ini problemnya bukan hard skill tapi soft skill. Soft skill kayak Kang Agus ini bisa tampil, bisa ngomong, bisa organize kan. Tapi masalahnya di negara kita ini model atau ilmu tentang bagaimana membangun soft skill ini belum ada. Jadi bagaimana guru mau mendevelop soft skill anak-anak? Di kementerian juga belum ada. Ya, ketika orang-orang soft skill-nya rendah, itulah yang terjadi kenapa orang susah kolaborasi. Karena dia nggak sadar bahwa kolaborasi itu harus kebutuhan setiap orang. Kenapa orang individu? Karena soft skill-nya rendah. Artinya gini, ketika soft skill-nya rendah, orang itu tidak menyadari bahwa dia butuh orang lain, dia butuh kolaborasi, dia butuh kerjasama, dia butuh improving something, butuh meningkatkan sesuatu gitu ya. Nah, untuk meningkatkan sesuatu itu butuh kerjasama, butuh melakukan analisa, butuh mengimplementasikan statistik tadi. Jadi kalau selama ini banyak mahasiswa yang sangat resisten dengan statistik, sangat malas dengan statistik. Saya dulu juga malas. Ilmu statistik ini apaan sih? Angka-angka gunanya apa kan? Ternyata itu ilmu yang paling dasar. Coba negara ini kalau tidak dikelola dengan statistik seperti sekarang ini. Saya pernah nulis di media online itu. 75 tahun kita merdeka, bangsa kita masih belum bisa menggunakan fisika. Kenapa? Kita punya banyak energi matahari. Tapi kita tidak pernah menggunakan energi matahari untuk listrik ya. Jumlah penduduk kita makin banyak, tapi sawah kita makin menyempit. Artinya bangsa kita belum bisa berhitung. Ilmu yang sepele aja berhitung. Itu aja kita masih gagal sebagai bangsa. Nah, ini buat generasi muda harus ke sana pemikirannya. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya membuat yayasan itu, Grow Up Institute itu adalah Human Capital Research and Development Center. Bagaimana kita melakukan penelitian dan pengembangan untuk manusia. Kenapa? Kalau manusianya tidak berkembang, negara ini mau membangun apa? Kalau orang-orangnya tidak mampu. Syarat membangun itu orang-orangnya harus mampu. Gitu. Kalau bicara pemuda berarti kan Agus, berarti pemudanya harus memiliki kemampuan belajar, learning ability, dan dengan demikian mereka akan memiliki kompetensi yang memadai. Jadi tugas muda lah membangun kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Ini Pak ya, pembangunan sumber daya ya. Iya. Kompetensi itu ada 3. Gimana Pak? 1, menguasai ilmunya. Jadi sekolah sekarang menguasai ilmu itu baru satu bagian dari kompetensi. Dan itu udah puluhan tahun sistem pendidikan kita begitu. Ya kita tahu, makanya kemarin anak saya belajar tentang monokotil, dikotil, itu lagi dari tahun 80-an saya belajar itu. Dan itu masih diajarkan. Buat apa belajar itu? Ya kan? Kan? Terus setelah pengetahuannya matang, baru gurunya mencontohkan. Betul. Gitu. Kalau seorang guru PAI, ya, artinya guru PAI itu harus menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling ikhlas. Orang yang paling bersyukur, begitu dalam agama kan? Betul. Harus ikhlas dan bersyukur kan? Iya. Nah sekarang kita ukur, apa guru agama itu paling bahagia dan paling ikhlas di sekolah gitu kan? Iya kan? Kenapa? Karena gurunya yang mencontohkan. Iya. Ya kata profesor siapa itu, guru harus mencontohkan apa yang diucapkan. Karena kaburo maktan indawoy angtakul malah taf'alun. Makanya guru itu ancamannya luar biasa. Jadi saya sering mikir ketika di depan menceramai wali murid itu mikir juga saya menerapkan ini enggak ya? Gitu. Jadi hati-hati jadi gurunya, pahalanya surga tapi hati-hati. Nah yang ketiga, ilmu itu setelah itu sikap. Jadi setelah dia tahu, kemudian dia ahli, terus kemudian dia sikapnya benar nggak dari keilmuan itu. Jadi seorang guru itu harusnya udah kompeten. Kalau seorang guru entrepreneur, ya dia memahami ilmunya, dia ahli bisnis, dan sikapnya dia sebagai seorang businessman. Kalau seorang guru multimedia, dia tahu teknologi multimedia, dia ahli betul mengedit, bahkan dia channel YouTube-nya harus subscribe-nya banyak, gitu kan? Betul. Nah kalau belum banyak berarti belum ahli, dan sikapnya belum bagus berarti. Jadi sebetulnya ini jadi seperti apa? Kalau saya menyebut lingkaran setan.
lingkaran setan ini di mana kita memutusnya, ini problem. Nggak ada yang mikirin itu. Misalnya kayak gini, sekarang saya ngajar namanya filsafat ilmu. Di Universitas Muhammadiyah Bandung itu saya menjadi dosen kan. Bagus ini, Universitas Muhammadiyah Bandung itu mahasiswa diajarkan namanya filsafat ilmu. Namanya filsafat ilmu itu tadi. Jadi dalam hidup ini selalu ada problem, ya kan? Pasti Kang Agus kan pasti punya problem. Semua ada problem. Ya? Kenapa problem itu ada? Karena problem itu memang dibuat agar manusia itu berpikir sehingga nanti menghasilkan ilmu, solusi terhadap problem itu. Nah, itulah filsafat ilmu. Jadi namanya sekolah atau belajar atau berguru itu ya, itu tujuannya agar pelajar atau siswa atau murid itu pada akhirnya dia mampu menyelesaikan problem. Makanya sekarang ada konsep merdeka belajar kan? Kenapa? Karena problem di setiap daerah pasti beda-beda. Jadi RPP itu diserahkan ke sekolahan masing-masing. Namanya kurikulum operasionalisasi. Misalnya kayak di Lengkong ini problemnya apa kira-kira? Oh, problemnya tentang kemacetan, mungkin tentang polusi, mungkin tentang potensi-potensi entrepreneurship ya. Bagaimana membangun entrepreneurship di Lengkong? Nah, itu problem yang harus dipikirkan. Ya, saya tadi pikir kayak studio gini. Kenapa nggak di studio ini membuat sekolah geografi atau multimedia? Nanti generasi muda dilatih secara serius sehingga ahli multimedia. Saya pernah lihat di Facebook atau YouTube, seorang montir motor ya, tukang bengkel, dia dokumentasikan semua kegiatannya, pasang di YouTube, itu banyak yang nonton. Karena orang ingin tahu gimana sih berbagi motor kan, gitu kan. Nah, bayangkan kalau generasi muda nanti ahli semua dalam multimedia, dia bisa menjadi YouTuber tentang mungkin ikan, mungkin tentang tempe, tahu dan sebagainya, dan mungkin macam-macam kan. Disitulah pemuda nanti dia akan memberikan solusi bagi bangsa dan negara ini. Nah, itu contoh bagaimana dari contoh yang sederhana ini kita mampu melakukan sebuah konsep namanya resource based learning system. Jadi ada 4 ya. Education itu 1 project based, 2 problem based, 3 inquiry based, 4 resource based. Nah, pemuda yang ahli itu dia bisa memerankan salah satunya. Kalau ada problem, ini problem ini supaya selesai bagaimana? Nah, jadi gitu kan. Ya paling pertama problem itu kan berkaitan dengan masa depan kita. Setiap orang, setiap generasi muda pasti punya problem. Tapi apakah problem itu menjadi bagian yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda? Karena ya mohon maaf ini banyak yang anak-anak ketika dia skripsi dia stres nggak mau punya masalah. Padahal orang skripsi, tesis, disertasi itu kalau nggak ketemu masalahnya nggak bisa sidang. Itulah dilatih dalam dunia pendidikan bahwa problem itu bagian yang penting dalam hidup kita. Kalau nggak ada problem, tidak ada solusi, tidak ada bisnis. Bisnis itu muncul karena ada problem, ya kan? Iya, betul. Karena ada problem, orang butuh solusi. Nah, kita menyiapkan solusinya. Karena dia tersolusikan, orang mau bayar, gitu kan? Kayak Google. Nah, itu adalah konsep ilmiah. Saya mendalami kenapa di Eropa itu maju. Jadi Eropa itu dulu ketinggalan. Mereka bahkan sabun aja nggak tahu, toilet aja dia nggak punya. Tapi kemudian mereka mulai berpikir gimana supaya maju. Akhirnya mereka belajar ke negara-negara Islam. Nah, disitulah mereka mulai mencanangkan namanya gerakan Renaissance. Pernah dengar ya? Renaissance. Ya. Nah, Renaissance itu adalah gerakan terlahir kembali. Betul. Yang dulunya dia sangat terdoktrin oleh gereja Katolik. Sekarang dia berpikir kita harus punya data, harus ilmiah, harus ada reasonnya kalau kita melakukan sesuatu. Nah, itu perubahan budaya itu. Ketika kita melakukan A, itu apa alasan kita? Ini harus menjadi cara berpikir pertama generasi muda. Misalnya anak muda, let's say dia futsal ya, dia hobi futsal. Apa reasonnya dia futsal? Apakah dia sekedar senang-senang, hanya wasting time, hanya buang-buang waktu, atau dia ada sebuah rencana-rencana dengan aktivitas futsalnya itu? Ya kayak tadi yang montir tadi kan, ternyata montir pun bisa jadi upah. Futsal pun bisa juga. Kenapa enggak kalau dia didokumentasikan? Betul. Kemudian dia bagaimana trik nendang yang baik, trik memilih sepatu, trik strategi tim futsal. Nanti dia punya channel tentang futsal.
Nah, itu butuh kemampuan berpikir analisa semacam itu. Nah, ya, kabar buruknya negara kita, bangsa kita, pemuda kita itu literasinya paling rendah. Itu masalahnya. Kenapa literasi paling rendah? Karena anak-anak kita nggak butuh membaca. Mereka butuhnya hanya bersenang-senang. Hasil penelitian saya begitu. Betul. Anak muda itu hanya pingin bersenang-senang. Waktu yang ada dipakai apa? Main. Kenapa begitu? Karena konsep berpikirnya belum dibangun. Kesalahan orang tua dan kesalahan pendidik. Makanya sebagai orang tua sekarang harus sekolah kembali orang tua. Orang tua memiliki kewajiban membeli hutang ketika anak-anaknya tidak memiliki konsep berpikir yang bagus. Kesalahan orang tua. Jadi ketika ada anak nakal, anak bandel, bahkan anak itu sangat menjadi problem masyarakat, orang tuanya yang salah. Dia tidak pernah dirangkul, tidak pernah diajak berpikir bareng, tidak pernah dicontohkan, bahkan tidak pernah dilatih. Nah, karena itu saya sudah beberapa tahun terakhir ini melatih anak-anak saya. Kalau Sabtu, Minggu itu saya mendatangkan guru bahasa Inggris sama guru keterampilan ke rumah. Sekarang yang nomor 3 itu dilatih di pakar inovator ICT. Dia berlatih programmer. Nah, karena dulu waktu saya kecil nggak dibegitukan saya. Tapi karena saya dulu rajin belajar, saya ranking kan. Saya berpikir dulu anak saya akan begitu. Ternyata nggak bisa begitu. Anak itu harus dilatih. Harus dilatih, kan? Betul. Setelah saya jadi kepala sekolah, saya menemukan berbagai macam problem anak didik saya, anak saya sendiri. Saya berpikir, ini ada yang salah kan? Kenapa? Anak-anak itu tidak terproses dengan baik. Kalau dulu saya waktu SMA saya sudah berpikir bagaimana masa depan saya mau jadi apa. Anak-anak sekarang berpikir itu enggak. Kan enggak. Bahkan saya punya siswa itu, dia lebih baik nggak lulus UN daripada suruh potong rambut. Jadi dia mengorbankan masa depannya daripada suruh potong rambut. Kan kacau kan kayak gitu. Bahkan untuk mengorbankan rambut aja gak mau. Bagaimana dia mengorbankan yang lain untuk masa depannya gitu. Ini sebuah indikator yang menunjukkan bahwa mindset anak-anak kita itu begitu rendahnya. Rendah sekali. Harus diukur. Nah, tugas pemerintahan, aparat pemerintahan untuk selalu memonitor indikator-indikator kualitas pemuda. Orang tua juga harus mengukur bagaimana tingkat kebahagiaan anaknya, tingkat semangatnya, kemudian tingkat kreativitasnya. Harus diukur. Jadi Pak Kades selaku kepala desa harus ngobrol sama anak muda. Anak muda itu mikirnya apa sih sekarang? Kalau dia nggak tahu Pak, aku angke, nah bahaya ini. Berarti harus ada tim yang menggarap generasi muda. Siapa itu? Mungkin Tarka, mungkin tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Dievaluasi kembali, ada nggak program yang akan mendevelop kapasitas generasi muda? Itu penting. Kenapa? Karena 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, yang akan mengurus Desa Lengkong ini, negara kita ini generasi muda itu. Artinya 10 tahun sebelumnya, gimana kualitas generasi muda? Harus diukur, itu statistik kehidupan tadi. Dipakai nggak statistiknya? Wah Pak, statistik itu paling anti gitu kan. Ilmu apaan sih, angka-angka gitu kan. Nah sekarang coba diukur generasi muda itu. Berapa persen dia yang punya cita-cita? Yang jelas ya, clear ya. Pasti rendah. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih anak-anak muda itu untuk membangun cita-cita dari awal. Kenapa? Ya dia selalu hiburan, dia YouTube hiburan, nanti ngobrol sama temannya hiburan lagi, nanti beli sesuatu untuk hiburan, semuanya untuk hiburan. Jadi generasi muda kita, bangsa kita tuh dicetak menjadi konsumtif. Ini sesuatu kalau saya sebut, jadi namanya penjajahan gaya baru itu bukan penjajahan militer, penjajahan budaya. Ketika budaya terjajah, kita disetir oleh orang asing. Ya. Sekarang anak-anak muda kita kalau nggak lihat YouTube, nggak lihat TikTok, dia stres. Ya kan? TikTok, YouTube, Facebook. Bayangkan kalau TikTok sama YouTube tiba diberhentikan. Berapa anak yang gila masuk masih kecil kan? Itu bahaya. Makanya saya sering ngomong juga sama teman-teman militer itu kan. Kan namanya ketahanan itu bukan militer saja. Saya pernah juga ngobrol sama seorang komandan dan senjata ya. Iya Pak, kita itu selalu berpikir menjaga perbatasan. Padahal musuh itu ada di dalam kita. Dia udah menguasai budaya, menguasai ekonomi, menguasai segala macam. Proxy war itu ya. Nah itu, asymmetric war itu. Sekarang perangnya nggak perang peluru, bukan perang bedil, bukan. Perang pemikiran. Kalau perang pemikiran itu susah mengalahkannya. Dan harus dilawan dengan ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang mampu berpikir tentang itu. Nah, ini jadi benang ruwet ini
Nah, kalau saya melihat begini, benang ruwet ini nanti kuncinya memutusnya adalah kita bangun generasi muda. Jadi pemuda yang kita bangkitkan, kita rubah cara berpikirnya, kita rubah perilakunya. Merubah seseorang itu harus dilakukan namanya habit engineering, merekayasa kebiasaan. Nah, kalau kebiasaannya dia tidak direkayasa, maka hasilnya ya begitu-begitu. Kita udah tahu kondisi generasi muda kita seperti apa, karena kebiasaannya tidak direkayasa secara luar biasa. Jadi kebiasaannya begitu-begitu aja. Kenapa? Ya orang tuanya juga begitu-begitu kebiasaannya. Kerja selesai, anaknya kasih makan sekolah selesai kan. Tapi tidak ada planning, tidak ada roadmap yang jelas untuk bagaimana ke depan generasi muda itu. Nah, dalam teori human capital ada 3 yang merubah manusia itu. 1, lingkungan. Betul. 2, organisasi. 3, dirinya sendiri. Nah, bagaimana lingkungan kita, bagaimana organisasi anak-anak itu berkiprah, gitu kan? Betul. Nah, itu harus dilihat oleh penyelenggara negara. Jadi pemerintahan desa harus memperhatikan itu. Kalau tidak, pusing Pak Kadesnya, problem lagi. Kenakalan remaja, kenapa? Karena cara berpikir, perilaku anak-anak remajanya itu masih belum bagus. Kenapa semacam itu? Memang kapasitasnya masih di situ. Jadi ada kesalahan kontribusi kita juga membiarkan anak-anak muda itu tidak terkelola dengan baik. Betul. Di sisi lain juga generasi muda belum memiliki modal yang cukup, bekal yang cukup untuk dia mampu memanage dirinya sendiri. Bagaimana dia memiliki time management, memiliki planning manajemennya, financial management, kemudian bagaimana communication management dia. Kan ada 4 skill yang harus dibangun di seorang manusia itu. Pertama technical skill, ya kayak multimedia gini ya. Terus kedua ada life skill. Ya tadi bagaimana dia sabar, dia bergaul, dia mencari teman, gitu kan. Yang ketiga adalah learning and innovation. Nah, ini yang paling sulit nih kan. Kenapa? Orang itu mau nggak belajar, mau nggak learning. Sekarang pemuda kita mau nggak dia learning dari kondisi sekitar. Kalau sekarang ini ada Podomoro Land luar biasa gitu. Gimana posisi orang-orang Lekong? Kan semakin tergusur kan. Nah, ini harusnya pemuda berpikir kenapa kita tergusur, gitu kan? Sehingga kayak di Eropa ada gerakan Renaissance. Pemuda ngumpul, ayo bagaimana kita supaya maju, apa yang harus kita lakukan. Jadi selalu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Itu harusnya pemuda selalu begitu. Bukan apa yang aku dapatkan, nah, itu warisan kan. Apa sih yang keuntungannya? Itu karena cara berpikir yang salah. Iya, betul, ya kan? Baik. Nah, harusnya generasi muda itu apa yang akan kulakukan. Sehingga nanti dia akan action, to do something. Minimal dia akan action untuk masa depannya sendiri. Ya kan ini minimal sebetulnya. Action untuk diri sendiri minimal. Tapi kalau itu dilakukannya sudah luar biasa. Anak muda itu, pemuda itu akan jadi orang hebat. Itu padahal dia bekerja untuk minimal dirinya sendiri, belum bekerja untuk masyarakat. Kalau dia bekerja untuk masyarakat, dia akan semakin dikenal, semakin eksis, semakin dibutuhkan. Dan ketika bisnis pasti laku. Karena kan banyak generasi muda pengen kaya bisnis. Tapi dia sendiri nggak gaul, dia sendiri nggak pernah berkontribusi untuk masyarakat. Soft skillnya nggak tumbuh, entrepreneurship skillnya juga nggak tumbuh. Itu semua harus dilatih. Namanya habit engineering itu. Banyak, wah gua pengen kaya, gua pengen sukses, tapi sehari-hari nggak pernah berlatih. Nggak ada kesuksesan. Saya kemarin mendapatkan quote, kesuksesan itu bedanya dengan orang tidak sukses itu hanya masalah pengulangan saja. Orang yang sukses itu karena mengulang-ulang kebiasaan yang baik. Orang yang gagal itu dia tidak pernah mengulang-ulang kebiasaan baik. Jadi dia nggak pernah ada focusing, tidak pernah ada persistensi dalam melakukan aktivitas yang baik, nggak pernah dia. Jadi dia datar aja hidupnya, maka dijamin nggak sukses. Orang sukses itu bukan yang lebih pintar, bukan, tapi dia yang mengulang-ulang kebiasaan baik, perilaku berulang-ulang. Makanya tadi saya lihat di truk ya, saya pas berangkat ke sini itu di truk itu ada Bob Sadino, itu tulisannya apa? Goblok pangkal kekayaan. Goblok pangkal kaya. Saya berpikir gini, terusnya apa? Kenapa orang goblok itu pangkal? Karena orang goblok itu nanti nggak terima di mana-mana. Jadi pegawai negeri nggak lulus ya, kerja sini nggak lulus. Hanya nggak mau dia jadi pengusaha kan? Nah, karena jadi pengusaha dia harus hidup, dia berlatih, gitu kan? Dan saya menulis itu di media online itu. Orang pintar kalah sama orang bejo. Kenapa? Karena orang bejo itu mengulang-ulang, melatih terus memperbaiki diri. Ini jadi orang bejo. Orang bejo itu apa?
kelihatannya dia nggak pintar-pintar amat, nggak ahli-ahli amat, tapi kok pelanggannya banyak. Ya itu tadi, habit bermanfaat itu tadi ya. Kenapa? Karena ketika kita bermanfaat, itu rezeki dibuka. Nah itu yang disebut ilmu metafisika nih. Ini manajemen metafisika nih, manajemen langitan. Ini harus diajarkan ke anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak-anak terlalu menggunakan logika, akhirnya dia menuhankan pikirannya. Ketika dia menuhankan pikirannya, dia akan menutup pendapat orang lain. Kenapa? Karena pikirannya paling benar. Ya, anak muda itu kenapa susah nasihatin? Kenapa dia? Karena dia menganggap gua yang paling tahu urusan gua. Orang lain nggak tahu gimana kondisi gua, sehingga dinasihatin sulit. Ya, karena dia menuhankan otaknya. Nah, ini tugas guru PAI nih, membetulkan cara berpikir anak. Jangan sampai anak itu menuhankan pikirannya. Saya dulu juga termasuk terjebak kan, karena selalu ranking. Wah, gua paling pintar nih gitu kan. Padahalnya banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan. Nah, gitu. Ketika kita sudah tidak menuhankan diri kita, maka kita akan menuhankan Tuhan aslinya. Dan disitulah jadi orang bejo. Disitulah keberkahan turun. Sehingga sepertinya kok ya usahanya nggak terlalu hebat-hebat amat, tapi kenapa usahanya untung. Nah, praktek-praktek semacam ini yang harus dilakukan oleh generasi muda. Nah, artinya apa? Generasi muda harus belajar, harus mau belajar. Saya sampai umur 46 tahun ya masih belajar. Nah, sekarang pun saya masih belajar, meneliti dan sebagainya, melakukan percobaan-percobaan eksperimental. Nah, ini juga berkaitan eksperimental ini. Orang kita tuh jarang melakukan eksperimental. Kenapa? Karena selama sekolah dia selalu teori apalan. Tahu-tahu ranking lulus kerja kan. Pada saat dia menjabat juga dia tidak pernah melakukan eksperimental. Mana program kegiatan yang paling berkualitas sehingga berhasil, nggak pernah juga. Makanya programnya berulang-ulang aja. Kemarin begitu, sekarang begitu lagi. Dan hasilnya gitu-gitu aja. Karena tidak pernah ada eksperimental. Nah, dalam hidup ini, apakah kita sudah berlatih membiasakan eksperimen dalam diri kita? Misalnya gini, Kak Agus, kalau kita olahraga tiap pagi, nah, eksperimen kan, kita lebih bugar nggak? Kita lebih sehat nggak? Kita lebih produktif nggak? Nah, ini eksperimen kan? Terus kalau kita misalnya kita belajar tiap hari, kita membaca buku, lebih bagus nggak tingkah laku kita? Nah, itu eksperimen. Ini juga erat kaitannya dengan konsep ilmiah tadi. Itu yang saya terapkan mungkin 30 tahun yang lalu waktu saya SMA. Jadi waktu saya SMA dulu saya bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, habis sholat tahajud ngaji, sholat subuh, olahraga pagi saya. Habis olahraga pagi mandi, belajar sebentar, makan, berangkat sekolah. Nanti pulang sekolah saya mandi, sholat, belajar saya. Belajar sampai asar. Di sholat asar belajar lagi. Di sholat maghrib makan, baca Quran sampai isya. Habis isya saya belajar lagi. Sampai jam 9 tidur. Begitu tiap hari. Saya melakukan eksperimen seperti itu dan alhamdulillah memang terjadi peningkatan yang luar biasa. Ini yang harus dilakukan oleh generasi muda. Bereksperimen aja lah. Iya. Nah, gitu. Minimal bereksperimen gitu pada dirinya sendiri. Iya, betul. Gitu kan. Kalau nggak pernah bereksperimen gimana mau sukses? Lo semua pengusaha itu eksperimen. Betul. Mencoba sesuatu konsep untuk improvement kan. Iya. Nah, ini kalau cuma sekolahnya cuma teori, tidak dipraktekkan, tidak dieksperimenkan, nggak ada gunanya. Banyak ilmu tapi nggak ada gunanya. Nah, kemampuan eksperimen itu dilakukan oleh orang yang sudah memiliki budaya ilmiah. Makanya orang yang pintar, orang cerdas itu ketika dia berperilaku ilmiah, semua dianalisa, semua ditelaah dan kemudian dia mengambil kesimpulan, keputusan dan kemudian dilaksanakan. Dan kemampuan melaksanakan, persistensi atau kesabaran dalam melaksanakan itu pun perlu dilatih. Banyak orang yang hanya habis rapat kembali kan. Yeah, betul. Jadi hasil penutupan rapat itu adalah menjadwalkan kapan rapat kembali, bukan melaksanakan hasil rapat. Kak Agus mungkin punya pengalaman kalau di organisasi kan, yang aktif mungkin itu aja. Yeah. Yang mau mengeksekusi paling orang itu aja. Itulah cerminan dari betapa rendahnya kemampuan eksekusi atau eksperimen tadi di kalangan generasi muda, karena dia belum terlatih. Kenapa nggak mau melatih?
tidak ada keinginan. Kenapa nggak keinginan? Karena dia nggak paham manfaatnya apa sih. Misalnya tadi berlatih olahraga, berlatih misalnya jualan, berlatih kegiatan sosial. Dia nggak paham itu manfaatnya luar biasa. Saya dulu juga nggak paham. Organisasi itu manfaatnya apa sih, buang-buang waktu gitu. Saya lebih suka dulu belajar dan sebagainya. Karena dengan belajar nanti saya lulus ke ITB dan sebagainya. Tapi setelah kesini saya belajar berpikir bahwa berorganisasi itu penting membangun namanya soft skill, yang life skill tadi. Kalau kita tidak berorganisasi, kita tidak memiliki soft skill yang bagus. Akhirnya kita menjadi egois. Kita tidak tahu bagaimana merencanakan sebuah program untuk kemajuan masyarakat. Karena program untuk kemajuan masyarakat itu kaitannya dengan manusia, dan itu sangat membutuhkan soft skill. Orang yang pintar-pintar yang dia tidak melatih soft skillnya, pada saat dia harus memimpin masyarakat, dia bingung mau ngapain. Karena dia tahunya mungkin tentang mesin, mungkin tahunya tentang kimia, biologi. Sementara masyarakat itu butuh makan, butuh pekerjaan, butuh hubungan yang baik kan. Itu soft skill semua. Dan itu dipelajarinya ya mungkin di sosiologi, di ilmu manajemen atau ilmu ilmu tentang humaniora ya. Nah, itu harus dipelajari. Nah, di kita di pendidikan itu nggak dipelajari. Kang Gus dulu sekolahnya SMA-nya IPA apa IPS? Saya IPS dulu. Nah, kalau IPS belajar ya sosiologi gitu kan. Nah, itu adalah ilmu untuk semua orang, tidak hanya orang IPS saja. Ya kan? Sementara banyak orang yang dari IPA kemudian dia memimpin, sementara ilmu sosiologinya nggak punya. Bayangkan. Dia mau ngapain coba jadi pemimpin? Ya udah, kemarin gimana kan? Itu lagi yang dieksekusi. Nah, itulah problem bangsa kita. Nah, ini kalau tidak dipecahkan, tidak diperbaiki, ya kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tetap sama. Stuck di situ ya? Itu aja, bahkan terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena pengaruh budaya dari internet itu luar biasa. Jadi perilaku, habit, dan attitude anak-anak kita itu di-drive oleh internet. Jadi orang tua anak-anak kita adalah YouTube, Facebook, TikTok. Itu orang tuanya. Itu yang mendidik anak-anak kita. Sementara sisi yang baik, disiplinan, patriotisme, cinta tanah air, itu nggak ada yang mendidik. Siapa yang mendidik? Nggak ada. Nah, makanya menurut saya bencana yang namanya disebut bonus demografi itu menjadi bencana demografi ke depan kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik generasi muda ini gitu. Nah, siapa yang memiliki generasi muda ini? Kok rasanya sampai hari ini saya belum lihat gitu. Siapa sih yang peduli dengan pemuda gitu ya? Kapan lagi? Nah, sampai saya pada suatu kesimpulan gini kan. Kalau memang nggak ada yang mikirin, ya udah kita aja yang mikirin. Ya udah kita aja, mungkin hanya kita lakukan di lingkungan lengkong saja. Nggak apa-apa. Artinya kita mengambil peran itu. Kita mengambil celah itu yang itu tidak dipikirkan oleh negara, ya kan? Kita ambil aja peran itu. Ya mungkin Kang Agus nanti bisa melatih generasi muda sini. Ayo kita belajar bagaimana nyuting, bagaimana buat video editing. Nah, kalau anak-anak lengkong nanti terlatih itu, dia akan buat konten-konten. Nanti dia bisa mempublish potensi ekonomi di lengkong, masukkan ke e-commerce dan sebagainya. Betul, kan? betul. Akan maju lengkong. Mungkin nanti ada orang yang beli bawang goreng orang Los Angeles mungkin beli bawang goreng dari lengkong. Mungkin beli bala-bala dari lengkong. Orang mana, anak saya di Turki itu makan bala-bala ya. Anak saya di Jepang juga nggak nemu bala-bala aja. Siapa tahu nanti beli bala-bala dari e-commerce kan? Kan itu bukan sesuatu yang nggak masuk akal, mungkin banget. Masalahnya adalah ya tadi, bangsa kita itu tidak biasa berpikir solutif. Jadi berpikirnya itu hanya mengharap pemberian dari pemerintah. Semuanya berlomba-lomba jadi pegawai negeri. Kayak kemarin guru daftar PPPK kan, semuanya pengen dari pegawai negeri. Lalu setelah jadi pegawai negeri dia merasa tenang karena dijamin kan gaji. Padahal jadi pegawai negeri itu juga cukup susah. Karena gajinya juga pas-pasan kan. Nah, jadi pengusaha sebetulnya. Waktunya fleksibel, pendapatannya bisa meningkat kan sesuai keinginan kita. Dan katanya sebuah bangsa akan maju kalau pengusahanya banyak. Kenapa tidak dicetak sebanyak mungkin pengusaha? Ya. Kalau saya tadi kan sampaikan pengusaha, saya pengusaha juga. Kenapa? Ya karena saya merasakan nikmatnya dapat penghasilan di luar gaji kan. Ya itu tentram banget. Oh,
begitu kita punya penghasilan lain di luar gaji, kita bisa expand bisnis kita. Yeah. Kita bisa beternak bisnis. Yeah. Kita bisa beternak properti. Betul. Kita bisa beternak ladang kan. Betul. Ladang kita nambah terus, ternak kita nambah terus. Properti kita nambah terus kan enak kan? Betul. Jadi untuk beli rumah di Podomoro Land aja nggak mungkin kan? Iya. Nah, itu kan. Nah itu harusnya dirintis mulai anak-anak SMP sudah berpikir ya konsep namanya financial management. Betul, betul. Harusnya pemerintah itu mengadakan lomba menabung buat anak-anak. Karena kita ingat dulu ada patah hemat pangkal kaya. Iya. Itu betul. Lah kalau kita mau bisnis nggak punya modal, gimana caranya? Kan harus punya modal dulu. Betul. Cara modal hemat dulu, ya kan? Anak-anak dilatih hemat, dia punya tabungan. Nah, setelah punya tabungan dia dilatih a sense of business. Nah, di kita siapa yang mampu melatih bisnis coba? Kira-kira Kang Agus kalau di Lengkong ini orang yang kira-kira mampu melatih bisnis siapa kira-kira? Siapa kira-kira Kang Agus? Banyak sih Pak. Siapa kira-kira contoh sebutnya? Contoh ya kayak Kang Ajis ya. Ya pengusaha apa? Pengusaha senapan Ya. sama bawang goreng. Setuju saya. Jadi carikan guru buat para pemuda itu yang memang sudah sukses bisnisnya. Betul. Carikan yang begitu. Misalnya kayak apalagi ya selain itu, misalnya ini penjual pecel lele, penjual nasi goreng. Kenapa nggak anak dilatih gimana bikin nasi goreng yang enak? Betul. Nanti terus jual GoFood. Cari pelatih-pelatih yang memang sudah terbukti sukses bisnisnya gitu. Itu cara berpikir. Jadi sebetulnya kalau untuk merubah negeri ini nggak sulit. Kalau tahu ya, tahu kuncinya, tahu metodologi, tahu konsepnya. Carikan pelatih buat anak-anak. Kalau dia yang bakatnya masak, pelatih masak. Kalau dia bakatnya bahasa Inggris, carikan pelatih bahasa Inggris. Kalau dia bakatnya tata busana, carikan pelatih tata busana. Kenapa? Karena ke depan itu, masa depan anak-anak itu bisnis, bukan menjadi karyawan. Anak-anak sekarang itu rata-rata nggak pingin jadi karyawan. Mereka pinginnya freelance, uang banyak, bisa jalan-jalan, ya kan? Aset naik terus, ya gitu kan. Beda dengan kita, jadi pegawai, ya seumur-umur udah berpensiunan, meninggalkan gitu. Anak sekarang nggak mau. Tahu nggak berapa itu penghasilannya Ria Ricis, Atta Halilintar, ya kan? Miliaran itu. Kayak siapa yang Alibata itu? Dia dalam setahun itu 5 miliar kalau nggak salah. Wis, mantap. Cuman gitar. Iya. Tapi gitarnya jago banget kan? Alibata. Iya. Saya seumur-umur belum punya uang 5 miliar. Sekolahnya S3 saya. Saya pikir ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau untuk nyari uang itu. Tapi enggak lah. Saya kan menjadi. Jadi gini, dalam hidup ini itu ada pilihan kita milih posisi atau kontribusi. Iya, betul. Banyak orang yang terjebak mencari posisi tapi nggak punya kontribusi. Ya kan? Oke, kalau dihitung-hitung kontribusi saya dengan Pak Jokowi mungkin banyakan saya. Iya. Saya udah lulusin mungkin ribuan siswa. Betul. Pak Jokowi belum pernah mungkin. Nah, kalau posisinya Pak Jokowi jauh kan? Iya. Tapi itu pilihan hidup. Ya. Terus pilihan hidup. Apakah kita memilih harta atau kontribusi? Betul. Itu pilihan hidup. Kalau saya, mungkin saya tidak menghasilkan banyak uang, tapi saya menghasilkan manusia berkualitas. Betul. Itu loh, ya kan? Jadi itu pilihan hidup ini. It's a matter of our choice. Jadi sukses is a matter of our choice. Jadi kita punya narasi apa? Nah ini saya sebut ya. Kalau orang nanti punya keilmuan, dia punya narasi dalam hidupnya. Nah narasi itu kalau dalam teori penelitian namanya bisa membuat hipotesa. Jadi saya pernah nulis juga. Bangsa ini gagal membuat hipotesa untuk masa depannya. Ya, coba sekarang, kalau menurut Kang Agus, bangsa ini supaya berubah apa yang harus dilakukan? Ya merubah itu Pak. Apanya? Sumber dayanya. Manusia. Nah berarti hipotesanya adalah kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Itu namanya hipotesa. Berarti Kang Agus sudah tahu problem negara ini adalah kualitas SDM. Nah kalau tahu kualitas SDM semacam itu, artinya sistem pendidikan nasional harus seperti apa? Betul. Ya, saya kan tadi menyebutkan anak-anak harus diberikan pelatih yang kualitas kan. Betul. Berarti sekolah itu harus dirubah. Sekolah itu harus banyak mendatangkan pelatih yang berkualitas. Bukan hanya yang memberikan teoritikal itu nggak perlu buat anak-anak. Teoritikal itu tinggal googling. Tinggal itu ada semua di YouTube juga ada. Misalnya saya ditanya kayak kemarin transformasi dari Celsius ke Reaumur ada di Google. Rumusnya juga ada, contohnya juga ada. Kalau anak saya mau nyampe matematika sulit amat, saya tinggal Google aja. Oh ini caranya, saya ingat-ingat lagi. Ini caranya nih gitu, saya ngajarin ke anak. Kalau yang gampang saya ajarin. Tapi begitu saya lupa,
ke Google. Google aja ya. Nah tapi problemnya ya anak-anak kita itu belum mampu memanfaatkan Google untuk belajar. Kita sendiri juga gitu. Seringkali kan gini, seringkali mungkin Kang Agus juga tanya teman-temannya sering, kalau nyari ini di mana sih kan gitu kan? Sering bertanya kan teman, semuanya ada di Google. Kalau ini alamannya di mana? Di Google. Tanya Mbah Google. Iya, jadi ya itu makanya kemampuan literasi, budaya ilmiah itu yang belum terbangun. Sehingga orang ketika nggak bisa ini, nggak tahu ini, bingung, nanya lagi ke teman. Padahal semuanya ada di Google. Nah itu termasuk learning ability, kemampuan belajar. Nah di Google itu ada semua. Saya seringkali mengambil konsep keilmuan itu dari Google. Nah itu penelitian orang banyak di Google. Makanya ada namanya Google Scholar kan. Nanti kalau ngecek juga, saya di Google Scholar juga banyak tulisan saya kan. Nah itu artinya apa? Namanya knowledge management. Manajemen pengetahuan itu sangat penting. Ya itu adanya di Google itu juga banyak. Artinya kalau Kang Agus sekarang ngajar biologi, ngajar kimia itu ada materinya di Google. Mending googling ya Pak. Udah pusing-pusing gitu. Jadi guru itu sebetulnya sekarang kalau itu enak. Misalnya gini, saya suruh ngajar kimia kan. Saya nggak akan nanya rumus kimia, nggak akan. Anak-anak di Lengkong itu banyak polusi gitu ya. Nah, menurut ilmu kimia menyelesaikan polusi itu gimana caranya, gitu kan? Iya. Kita tanyakan ya. Anak-anak akan googling, nyari di YouTube kan, ketemu nanti solusinya ada itu. Nah itu namanya melatih anak-anak problem based. Betul. Kita kasih problem, anak-anak literasi diri kita, nemulah. Akhirnya menyimpulkan, Pak begini caranya, ini YouTube-nya ini, Google jelaskan begini, menurut Pak ini begini. Pinter akhirnya. Nah itu namanya pendidikan itu melatih cara berpikir. Bukan memberitakan sesuatu keilmuan, bukan. Pendidikan itu melatih cara berpikir gitu. Nah tadi kayak bagaimana kita memanfaatkan Google itu cara berpikir. Jadi sekarang itu sebenarnya anak-anak harusnya lebih canggih. Harusnya anak-anak lebih mampu menyelesaikan problematika kehidupannya gitu. Tapi kan faktanya nggak begitu. Anak-anak banyak bergantung, banyak problem ya, karena kemampuan dia menggunakan otaknya untuk menggunakan ilmunya itu yang masih rendah. Ini yang menurut saya problem nasional yang harus diperbaiki. Mungkin fakta-fakta di lapangan Kang Agus bisa melihat itulah. Nah saya makanya agak prihatin itu ketika ada anak-anak yang berantem. Itu kan zaman kita dulu Kang Agus ya. Jadi kalau ada masalah selesaikan dengan otot gitu kan. Anak sekarang harusnya nggak dengan otot, dengan otak, dengan sistem gitu loh. Kalau dia misalnya disakiti temannya, lapor ke polisi, iya kan? Atau lapor ke Satpol PP. Nggak perlu dia harus dipukul, ngapain? Kita ngeluarin otot. Kan ada bagiannya yang menyelesaikan. Betul. Tapi faktanya sampai dengan hari ini anak-anak yang menyelesaikan dengan otot. Artinya apa? 75 tahun kita merdeka, kemampuan berpikir anak-anak nggak bergerak maju. Sama dengan zaman kita 30 tahun yang lalu begitu juga. Nah kalau begitu ngapain ada sistem pendidikan nasional gitu ya? Kalau kita radikalnya begitu. Betul. Ya kan? Baik. Mungkin Kang Agus punya pengalaman yang komentar. Sungguh tidak bisa berkata-kata saya. Speechless lah pokoknya Pak. Alhamdulillah. Mungkin sedikit saja pesan dari Pak Dadu nih buat generasi muda Lengkong nih. Generasi muda Lengkong kan kebetulan banyak nih Pak. Kalau semuanya kemarin data di Karang Taruna juga hampir ratusan gitu, belum per RW-nya juga ratusan gitu ya. Apalagi kalau disatuin ya rata-rata problemnya seperti itu Pak. Nah sedikit saja mungkin pesan dari Pak Dadu untuk khususnya untuk anak-anak Lengkong, Karang Taruna Desa Lengkong gitu Pak. Iya, adik-adikku ya, teman-temanku, sahabatku generasi muda gitu ya. Kesuksesan itu, masa depan itu adalah pilihan kita. Saya selalu menggunakan ini waktu saya sering ngasih motivasi. Masa depan is our future is our choice. Gitu ya. Jadi masa depan itu pilihan kita. Jadi problemnya adalah generasi muda itu tidak pernah membuat pilihan, tidak pernah memutuskan, sehingga mereka tidak melakukan apapun. Sehingga anak muda itu tergerus oleh perubahan zaman. Betul. Tidak ada kesadaran. Jadi harusnya generasi muda itu sekarang sadar, insaf gitu ya. Dan orang tuanya juga harus sadar, insaf, menyadarkan anak-anaknya. Ayo berubah. Mari sama-sama kita saling menyadarkan gitu ya. Bahwa masa depan itu kita yang menentukan, kita yang merubah. Dan ketahuilah bahwa kita itu sebetulnya sedang dikelilingi oleh problem yang mengerikan.
problem yang sangat mengerikan. Bahkan saya mendengar informasi dari dulu, waktu penduduk dunia itu masih sekitar 3 miliar, itu ada program globalisasi, ingin mengurangi penduduk itu tinggal 1 miliar. Nah, saya curiga jangan-jangan COVID ini juga perkembangan dari program itu. Kita sudah sekarang nggak tahu berapa miliar ya, 7 miliar kalau nggak salah. Kan dunia ini jadi repot. Mereka melihat bahwa kalau penduduknya terlalu banyak, itu problematika dunia makin sulit diselesaikan. Makanya ada kelompok-kelompok yang ingin mengurangi manusia, yaitu wajar-wajar saja karena mereka punya kekuasaan, punya uang dan sebagainya, punya keinginan kan. Nah, karena itu generasi muda jangan sampai mereka menjadi bagian yang dilakukan itu, menjadi korban dari skenario global. Nah, kata Darwin, nah ini teori lama ya, manusia itu yang akan terus survive adalah manusia, bukan manusia yang pintar, manusia yang mampu beradaptasi. Nah, generasi muda harus mampu beradaptasi. Kalau sekarang eranya era digital, eranya sebuah online, berarti generasi muda harus membangun keahlian digital, keahlian online harus bangun, entah bisnisnya, entah pembelajarannya, entah pergaulannya, prospek bisnisnya dan sebagainya, itu semuanya onlineisasi. Dan sebetulnya kalau anak muda sekarang dia itu sudah terbiasa dengan kehidupan online kan, dia setiap saat selalu pegang gadget. Tapi sayangnya kebiasaan online ini tidak diarahkan membangun skill dan kompetensi. Ya, ini menjadi problem. Karena apa? Karena nggak kepikiran. Jadi adik-adikku sekalian generasi muda, marilah kita sadar lah ya, yang sudah-sudahlah. Tapi pikirlah ke depan. Bagaimana kita merubah paradigma ke depan bahwa generasi muda ini selalu berpikir, bahkan kita punya yel namanya NKRI harga mati, ya. Produktivitas harga diri. Nah, gitu kan. Ilmiah adalah sebuah prestise kita. Jadi kalau kita tidak produktif, artinya kita nggak punya harga diri. Nah, bagaimana membuat kita produktif? Itulah tugas kita. Tugas generasi muda harus lebih produktif dari yang kami yang senior ini kan. Betul. Dia harus lebih produktif. Artinya dia punya berapa jam waktu sehari, dipakai untuk apa? Nah, dibuat datanya, dibuat listnya, dibuat statistiknya. Day by day kalian melakukan apa? Ada peningkatan apa? Lakukanlah keikhlasan untuk mengevaluasi diri sendiri. Betul. Orang kuat adalah orang yang mengakui kelemahan dan kekurangannya. Betul. Orang yang mau minta maaf, bukan orang yang kalau dipukul, wah mukul balik. Orang kuat adalah orang yang mampu mengakui kesalahannya, minta maaf dan memperbaiki dirinya. Karena kata Muhammad Ali juga disampaikan, musuh yang mengerikan adalah musuh yang ketika dia dipukul, dia bangkit kembali. Jadi tidak pernah menyerah. Orang yang tidak pernah menyerah untuk selalu melakukan kebaikan, melakukan evaluasi, melakukan improvement, itulah yang akan menjadi pemenang. Jadi sekarang tinggal para generasi muda ini mau memutuskan apa tidak. Saya pernah dulu ikut di seminar itu. Problematika gitu karena kita tidak memutuskan. Pada saat saya sudah kerja dan di masa-masa terakhir itu, saya memutuskan untuk sekolah lagi. Kenapa? Karena saya melihat saya butuh ilmu yang banyak. Saya butuh kemampuan berpikir. Karena saya menganggap saya masih lemah dalam memutuskan sesuatu. Karena itu saya sekolah lagi. Kekuatan, keberanian memutuskan itu sebuah karunia yang luar biasa. Kata para ulama disebutkan, ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, sebetulnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sehingga ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita memiliki sesuatu, kawallah itu dengan baik. Eksekusi dengan baik, ikhtiarkan dengan baik, perjuangkan dengan baik. Karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kan nggak mungkin orang itu tiba-tiba berpikir, kalau nggak diberikan karunia. Betul. Nah itu kan. Betul. Makanya saya pernah disindir tuh sama promotor saya, Prof. Dwi kan. Kenapa manusia itu hanya bersyukur manakala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan keinginan manusia. Seringkali kita menerima kenyataan tidak sesuai keinginan kita. Tapi pada saat kenyataan itu tidak sesuai dengan keinginan kita seringkali tidak bersyukur. Kita sering menggerutu. Padahal semua ketetapan dari Allah itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Betul. Kenapa kita tidak selalu bersyukur? Gitu kan? Begitu juga pada saat kita memiliki niat baik,
niat baik itu juga ketetapan dari Allah. Artinya jangan ragu-ragu kalau udah punya keinginan, punya suatu cita-cita kebaikan, itu perintah dari Allah. Ada SK-nya dari Allah. Kalau SK-nya dari Allah, jangan ragu-ragu melakukan itu. Nah, kalau itu sudah diperintahkan oleh Allah, nanti sisanya akan Allah yang membantu kita menyelesaikan. Saya dulu sempat berpikir begitu waktu saya S2 gitu. Ini saya bisa selesai nggak ya? Sambil kerja, kesibukan banyak, gimana nanti sekolah S2 dan tesis itu kayak apa, nggak ngerti kan? Gimana bagi waktunya kan? Iya, betul. Tapi prinsip itu saya pakai. Kalau Allah sudah memberikan saya ilham untuk sekolah lagi, ini pasti Allah akan nolong saya. Iya, iya. Itu yang dijadikan landasan. Sehingga kita memiliki optimisme, memiliki kekuatan spirit untuk menyelesaikan itu. Nah, ilmu ini yang harus dilatihkan ke generasi muda. Kenapa generasi muda tidak memutuskan, generasi muda tidak mau berubah? Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Iya. Dia ragu-ragu, dia khawatir, dia takut. Di sisi lain tidak ada yang meyakinkan dia. Jadi seringkali kita itu hanya butuh diyakinkan. Kita kan sering ragu-ragu tuh ya Kang Agus ya. Kita sering ragu-ragu gitu kan. Padahal kita cuma butuh diiyakan oleh teman kita. Misalnya, benda ini bagus nggak? Kalau nggak ada yang mengiyakan kita, ini bagus nggak? Tapi begitu ada satu orang, iya benda ini bagus. Yakin kok, kita yakin. Anak-anak kita, generasi muda itu cuma butuh diyakinkan begitu. Betul. Dia butuh direstui istilahnya gitu ya. Yeah. Makanya saya punya tim itu, saya yang paling tua. Jadi saya hanya tugas saya merestui saja. Oke, lanjut. Begitu dibilang begitu dia mantap jalannya gitu. Saya ini sedang nanti bikin webinar dengan Habib Lutfi. Saya punya komunitas yang terkonek sama Habib Lutfi. Iya. Namanya Jatman. Jatman itu jamaah Thoriqohnya Habib Lutfi. Oh iya. Bina-bina Habib Lutfi itu saya konek. Kemarin ketemu sama Rektor Unhan. Pada saat tim saya ini mau ke sana, komandan, saya gimana? Oke, lanjut. Dibilang begitu aja sudah mantep. Tapi kalau saya, jangan, ragu-ragu dia. Apalagi saya nggak komentar, bingung dia kan. Orang tua itu butuh menyemangati saja. Ide-ide anak muda itu pintar-pintar sebetulnya. Jangan dilarang ini, dilarang itu. Bahkan dilarang kamu harus nggak. Itu namanya kuantitatif eksploitatif. Konsep yang betul adalah eksploratif kualitatif. Dieksplor mana yang berkualitas, dan anak muda itu tahu, asal dia dilatih berpikir itu. Jadi anak muda jangan ragu-ragu untuk punya impian, punya rencana dan eksekusi itu. Tinggal minta pendapat, saran pendapat, penasihat dari orang tua-tua yang senior ya. Karena orang tua senior itu punya pengalaman berbagai macam hal yang itu bagus, penting bagi generasi muda. Dan sebagai generasi muda juga jangan alergi dengan nasihat masukan dari orang tua, karena orang tua punya pengalaman yang itu sangat mahal. Katanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Kenapa? Karena pengalaman tidak pernah ngasih PR kepada murid. Beda dengan guru di sekolah kan, kasih PR terus kan. Nah, makanya carilah guru pengalaman aja gurunya. Karena pengalaman tidak pernah memberikan PR kepada muridnya. Ya, jadi generasi muda, stay fokus, please be confident, stay strong, and please create something and make some improvement, some changing for Lengkong Village ya. Implementing your idea and just make us take some advice from senior also. Please be positive, optimism, and inshallah you will be success on future. I think that Mr. Agus, what can I talk to the younger ya in Lengkong? Saya pikir itu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lain, bahkan kalau ada yang mau bimbingan, saya seringkali membantu mahasiswa yang problem di bimbingan, gitu, skripsi, tesis, disertasi, saya bantu. Kemarin ada nanya temen itu, wah skripsinya terseok-seok, bahkan dia hampir putus asa. Kemudian saya deketi, saya motivasi, saya bantu, sekarang lulus dan dia sekarang mau lanjutin S2. Gitu. Problemnya tadi anak muda itu butuh diyakinkan saja, disemangati saja. Pintar sebetulnya, tapi karena dia mentok dengan dosen, dia patah hati, putus asa, dia kesel gitu kan, bahkan hampir berhenti. Nah, kita yakinkan bahwa proses itu begini begitu, bahwa namanya studi itu memang butuh. Nah, saya banyak mempraktekkan ke anak-anak saya sendiri. Karena saya hari ini kan masuk pesantren, dia sangat nervous karena ya nggak pernah jauh dari keluarga kan. Nah, bagaimana saya meyakinkan dia? Saya katakan begini, bahwa teman-teman Teteh itu semuanya mengalami hal yang sama, merasakan hal yang sama. Jadi Teteh di sana nggak sendirian, semuanya merasakan hal yang sama. Dan di sana banyak teman, banyak guru, sehingga nggak perlu khawatir.
bahwa nanti akan enjoy saja. Nah, bayangan semacam itu harus kita bangun ke anak-anak. Betul. Pada saat dia terbangun bayangan itu, dia jadi optimis. Baik, Tapi kalau anak itu dibiarkan dengan kegalauannya, nggak ada jawaban, nanti dia akan tanya ke YouTube, tanya ke Google, mungkin dia juga akan tanya ke teman-temannya di Instagram, di Twitter. Baik. Nah, beruntung kalau yang ngasih advice itu orang baik-baik. Nah, bayangkan kalau dikasih advice-nya orang-orang misalnya dia pengedar narkoba. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Begitu ya? Betul. Dan pesan saya selain pemuda, orang tua jangan lupa menjaga putra-putrinya, semangati dan mintalah konsultasi kepada ahlinya karena kita selalu butuh keilmuan, butuh pemahaman yang cukup untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Kembalikan kepada pemirsa, luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih pada Pak Dadu yang memberikan motivator. Pikiran saya juga sekarang jadi tahu. Atur nuhun pisan Pak Dadu, terima kasih atas motivatornya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali buat kita seluruhnya, terutama generasi muda. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yus.